Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, ya saya absen dulu ya. Oke. Ya. Oh, ada 3. Siapa-siapa itu ya? 3. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, satu orang lu pimpin doa. Belum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Mencegah penyakit COVID-19. Ya, jangan lupa selalu menjaga kebersihan, ya, cuci tangan, pakai masker, dan kita lanjut lagi ke apa ya, materi kita yang kemarin. Ada yang masih ingat tentang apa itu? Karena kemudian materi yang kedua apa? Ya. Yang bisa jawab angkat tangan. Fakta. Oke, Hasan, pendapat ya? Kalau fakta? Keadaan dan peristiwa. Keadaan dan peristiwa. Fakta berarti hal yang benar-benar. Sekarang kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya tentang membuat kesimpulan ya. Nah, oke, tapi sebelum kita masuk di materi teks eksposisi tentang membuat kesimpulan, alangkah baiknya Bapak tampilkan dulu ya tujuan pembelajaran dengan materinya. Oke, kelihatan ya? Ya. Jadi materi kita yang pertemuan ketiga ini di bab eksposisi, kita akan kamu akan mencoba lihat bagaimana contoh kesimpulan, bagaimana cara membuat kesimpulan, dan kamu akan membuat lagi kesimpulan ya. Peserta didik dapat membuat kesimpulan dari teks eksposisi yang dibaca. Ya. Ini contohnya ya, contoh sebuah teks ya, teks eksposisi Ya. yang akan kita tarik sebentar apa kesimpulan. Ya. Coba dulu sampai di Olis, bacakan dulu. Ya. Bacakan dulu ini teks eksposisi ini. Kegiatan transportasi harian memicu pergerakan yang relatif berulang. Misalnya, hal ini terjadi kepada mahasiswa dan pekerja. Yang paragraf ketiga, coba si Galang, bacakan Galang. Paragraf yang ketiga. Oke. Yang paragraf terakhir, coba bacakan Roland. Yang paling terakhir. Pada rentang masa liburan tersebut, kemacetan akan dirasakan mulai dari segera cas saja ya. Oke. Ya. Ini pengertian kesimpulan ya, sesuai dengan pembahasan hari ini tentang membuat kesimpulan. Jadi kesimpulan itu adalah, coba David, bacakan David. Apa itu kesimpulan? Oke, silakan Sofi. Pengertian kesimpulan ialah kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Oke, ini apa? Dia hubungkan dengan pemahamannya, kemudian dia tariklah suatu kesimpulan, ya, yang kesimpulan tersebut sudah bisa mewakili seluruh isi. Misalnya isi teks ya. Kemudian atau juga kesimpulan itu dapat juga dikatakan sebagai sebuah pendapat, ya, sebuah pendapat dari suatu uraian. Ya. Mana-mana pengertian kesimpulan ya. Kesimpulan ya. Kemudian kita akan masuk bagaimana cara membuat sebuah kesimpulan ya. Oke, perhatikan. Di sini kalau saya buka ya jaringannya lagi akan tersendat ya. Jadi kamu akan kirim di grup nanti. Ini kalau dia paragraf ya. Kalau paragraf. Berarti kalau dia berbentuk teks, sebabnya kemudian akibatnya adalah
Akibatnya itu adalah kemacetan. Ya, siswa itu saya rasa tidak terlalu banyak. Ya, yang paling banyak itu adalah masa liburan atau masa-masa mudik. Itu yang macetnya bukan main ya, sampai berkilo-kilometer. Nah, makanya situ ya. Ya. Makanya membuat kesimpulan itu kesimpulan menurut si pembaca. Misalnya si Roland, dia akan membuat kesimpulan itu, berarti kesimpulan menurutnya. Ya, atau si Nurmala membuat kesimpulan. Itu kesimpulan menurut si Nurmala. Tetapi kesimpulannya itu sudah bisa memecahkan atau mewakili seluruh isi teks tersebut. Bisa jawab ya, teman-teman lain bisa jawab. Oke, silakan Roland. Pak Guru, Ya. kesimpulan itu sama dengan rangkuman Pak Guru? Oke. Menurut Roland bertanya, apakah kesimpulan itu sama dengan rangkuman? Oke, yang lain, siapa yang bisa jawab? Saya akan jawab ya. Oke, jadi kesimpulan dengan rangkuman itu berbeda. Ya. Berbeda ya? Ya. Ya. Oke. Kalau kesimpulan itu dia pendapat si pembaca ya tentang perihal atau permasalahan yang muncul. Kemudian dia tarik, Ya. oh menurut saya begini, ya menurut saya begini pemecahannya, menurut saya ini begini penyebabnya, ya, atau menurut pendapatnya, ya sehingga dia tariklah pendapatnya menjadi sebuah kesimpulan, ya itu kesimpulan. Kemudian kalau rangkuman, itu dia merupakan misalnya dia kalau satu teks itu dia hal-hal penting di teks itu dia akan bagi. Hal penting yang pertama, hal penting yang kedua, hal penting yang ketiga, lainnya sudah. Ya. Kemudian pengertian kesimpulan juga sudah, langkah-langkah juga sudah. Ya, selanjutnya untuk tugas, ya saya akan tampilkan ya di sini tugasnya. Kamu lihat dulu. Untuk tugasnya, lihat ya. Mana yang lain ini sudah keluar ini yang lain? Guru. Oke, siap. Okay. Untuk tugasnya ini akan Bapak bagikan di grup WA kita ya. Kemudian ya seperti kemarin ya. Ada 3 teks lagi. Teks yang pertama, nasib hutan kita semakin suram. Kemudian teks yang kedua, membuang sampah, satu kesimpulannya tidak banyak, cuma 3 paragraf ya. Kemudian kalau yang tadi itu 5 paragraf ya, kesimpulannya. Kemudian teks yang kedua itu membuang sampah di sungai membahayakan, itu juga ada 4 paragraf pendek-pendek ya. Oke, bagian terakhir apakah ada pertanyaan dengan tugas ini? Tidak ada. Tidak ada? Oke. Tidak ada karena Belum ada. karena saya sudah bilang saya akan kirim di grup cara mengerjakannya, jadi tidak ada yang bertanya. Ya, oke ya. Ya. Oke, untuk materi kesimpulan berarti sudah selesai ya. Sekarang kita akan masuk di bagian tutup ya. Oke. Sebelum Bapak tutup, saya akan ulangi lagi. Kesimpulan. 3. Oke, apa yang pertama? Temukan ide dalam sebuah tersebut. Jadi yang pertama, temukan ide pokok dari teks atau paragraf. Jadi kalau dia paragraf, kalau dia teks ya. Ya. Jangan lupa jaga jarak, jangan lupa pakai masker, jangan lupa 1 hari mandi 2 kali ya. Kalau dengan mandi, ya jaga kondisi badan ya. Ya karena penyakit itu dia rentan terhadap orang yang kondisi materi kita selanjutnya di pertemuan yang keempat yakni mengenai jenis-jenis teks eksposisi. Sebelum kita selesai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Menurut kita berdoa selesai. Oke ya, jadi terima kasih atas kehadirannya anak-anak. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.